Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogo Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini melemah 0,4%, tutup di 7065,75. Candlenya sih lower high lower low, tapi tutupan di bawah penutupan hari sebelumnya. Dan spesies ya marketnya hari ini karena besok tanggal 25 libur, 26 juga libur, 27-nya kecepit tuh hari Jumat. Kemungkinan sih, tapi ya udahlah, kita uh, review dan bahas marketnya sesuai dengan kondisi terakhir yang terjadi. Jadi IHSG hari ini melemah 0,4% meskipun candlenya higher low, tapi tutupannya jadi nggak enak. Kurang lebih sih pas tutup di tengah-tengah dari body candle kemarin ya. Nggak terlalu enak, tapi bukan yang paling jelek juga pola candle ini sih. Maksudnya kita mesti lihat di penutupan ujung minggu ini karena memang IHSG selama belum naik dan tutup di atas 7531 dari penutupan dari kondisi terakhir sekarang ini ya, IHSG masih downtrend setidaknya dari September ya sampai sekarang. Kemudian area yang memungkinkan untuk dituju berikutnya di sekitar 6800 6700 ya, kita tunggu aja. Sekiranya IHSG dalam waktu dekat ke depan ini, entah itu di sisa Desember atau dalam waktu dekat di tahun depannya di Januarinya, berarti OTW ke 6800-an ya, kalau memang masih lanjut turun. Tapi kalau ternyata cuman break low ke bawah 6932 kemudian naik lagi ke lower high terakhir yang dibentuk, berarti itu ada peluang untuk lanjut menguat ke 7500-an. Kita lihat nanti, memang ini butuh wait and see sih. Si IHSG-nya kita butuh lihat lagi entar seperti apa. Yang jelas saham-sahamnya tetap masih ada yang bisa diperhatikan. Dan buat yang lagi trading tetap harus stay safe ya. Pasang stop loss, trailing stop, dan jangan lupa jualan lah kalau udah cuan. Oke, sekarang kita bahas saham yang masih masuk ke dalam watchlist, dan ada satu saham yang menarik untuk kita bahas lebih banyak lah. Ya, saham yang akan kita bahas adalah Adaro pertama. Adaro ini ceritanya dia lagi bagi dividen lagi nih, mau bagi dividen lagi. Jadi ceritanya investor atau ya investor Adaro yang punya saham Adaro sejak bulan lalu, sejak beberapa bulan yang lalu sampai sekarang masih simpan, berarti dapat jackpot lah ya. Selain dapat jackpot kemarin, Adaronya bagi dividen dan plus hak membeli saham ADI lewat PUPS. Jadi besok ini Adaro mau bagi dividen interim. Mau bagi dividen interim sebesar 200 juta dolar. Ya, kursnya sih nanti nunggu rate IDR-nya atau rupiahnya nanti nunggu pastinya di tanggal recording date tanggal 2 Januari ya. Tapi kalau asumsikan ya $1 16.000, berarti kurang lebih sekitar 104 atau 105 per lembar. Lumayan lah ya. Bukan yang paling gede, nggak segede yang kemarin waktu dividen tunai plus hak membeli saham AADI lewat melalui PUPS. Ini ya oke lah, di akhir tahun ada interim, ada ditambahin lagi gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah si Adaro ini masih layak dibeli buat yang belum punya barang? Ya, pasti investor, atau pertanyaan untuk investor atau trader, khususnya investor retail umumnya seperti itu. Atau bukan atau sih. Dan yang kedua, apakah si Adaro ini masih murah? Terus kalau misalnya dibandingin dengan AADI, murah mana misal gitu ya. Kita sekarang bandingin aja langsung dari data dari data yang udah rilis per September kemarin. Jadi ini berdasarkan data kuartal ketiga yang udah rilis kemarin ya. Kita lihat rasio marketnya dulu, pernya si Adaro di angka 3 sekian ya. Kalau dibandingin dengan AADI dari angka di sini masih lebih murah AADI karena AADI pernya 1,9. Menarik memang si AADI ya. Kemudian coba dibandingin dengan yang lainnya. Misalnya ADMR di angka 7 pernya.
Bumi 17-an lah. PTBA di angka 6 masih lebih murah Adaro. ITMG di angka 5 masih lebih murah Adaro, oke ya. Book value-nya sama-sama di bawah 1 ya, jadi oke lah. Dan rasio keuangannya sebenarnya kalau dibandingkan, maksudnya dibandingkan dengan AADI, ini dari angkanya lebih menarik AADI sebenarnya ya. Operating profit marginnya si AADI lebih gede, kemudian net profit marginnya juga lebih gede, ROE-nya juga lebih gede, jauh lebih gede. ROA-nya juga lebih gede, jauh lebih gede, lebih dari 2 kali lipat. Secara angka dari sini memang lebih gede AADI, tapi kalau kita lihat rasio hutangnya dibandingkan dengan equity ya, AADI lebih besar hutangnya, tapi masih oke lah, masih 1 kali itu masih oke. Gitu ya. Apakah kedepannya masih lebih oke untuk dibeli? Harus dilakukan analisis yang lebih mendalam, tapi yang akan saya lihat lagi adalah gimana respon market. Jadi kita akan lihat analisa teknikalnya kita bahas dulu si Adaro. Dari sisi teknikal, si Adaro singkat ceritanya sekarang hari ini melemah 1,2% ya, tutup di 2510. Dan beberapa sih, 1 tahun yang lalu malah ini ada setup cukup lebar memang setupnya, dan sudah nyampe target TP1, TP2 nya belum disamperin ya. TP1, ya betul, TP2 ada di 4490, 4500 lah, 4,5 lah. TP2 dari 4,5 kemudian turun, ini gap down ini waktu exit dividen tunai dan yang ada hak membeli saham AADI lewat PUPS itu ya, turun sampai ke sekitar harga turunnya low sampai ke 2070, mantap sih. Dan sebenarnya kalau dilihat setupnya, area harga 2200-an itu adalah area beli. Kan di sini level entry-nya ya. Kemarin waktu bikin setup di tahun lalu, koreksinya nyamperin area pre-entry, level pre-entry-nya di bawah level pre-entry sih, tapi nggak nyampe level entry ya, terus naik dan ternyata cukup lancar nyamperin target TP1 bahkan lebih. Dan di sini di sekitar 2200-an sebenarnya bisa dibeli dengan stop loss di bawah 2010 atau tutup di bawah 2000 lah ya, oke lah, karena 2000 juga area harga psikologis. Jadi kalau lihat setup yang udah kebentuk dan kelakuan market atau kelakuan harganya ini beberapa hari ini, mudah-mudahan si Adaro masih ada kesempatan atau ada peluang menuju area 3000-an ya. Kuncinya sih dia berhasil naik lagi ke atas 2600-an atau lebih-lebih di atas 2800-an lah. Di atas 2800-an, 2800 itu adalah highest sementara ini di bulan Desember. Dan kalau ternyata ke bawah 2000 itu nggak enak sih Adaronya. Lebih baik cari area beli yang di lebih bawah atau cari titik exit dulu buat yang udah punya barang tentunya ya, karena di weekly bahkan ini ada double top. Ada double top, jadi di sini masih ada peluang atau ada kesempatan untuk dicari momen-momennya untuk swing jangka pendek atau mungkin trading jangka pendek ya. Bagi yang mau incer dividennya ya besok tanggal 27, benar, tanggal 27 hari Jumat itu hari terakhir perdagangan saham Adaro yang mengandung hak dividen. Itulah kira-kira kurang lebih seperti itu Adaronya ya. Oke, lanjut kita bahas saham yang masih ada di dalam rekomendasi. Masih ada beberapa lah selain Adaro. Kok rekomendasi sih, watchlist, saham yang masih ada di dalam watchlist, sorry. Jadi selain Adaro berikutnya ada BSDE. Ini terakhir masuk ke dalam rekomendasi tanggal 24 Desember ya. Belinya ngantri di 910. Belum dapat barang dan masih relatif aman di standby kan, order buy di 210-nya. Buat yang belum pasang order dan berminat silahkan bikin order belinya di 910, stop loss kalau tutup di bawah 870 ya.
Dan saham berikutnya ada Indi. Indi menguat hari ini. Harusnya sih ini udah punya barang karena masuk rekomendasi udah dari beberapa waktu yang lalu ya. Masuk terakhir di tanggal 24 itu untuk remind buat yang belum bikin order dan minat beli Indi, gitu aja sih. Strateginya boleh beli langsung atau beli ngantri di 13.45, stop lossnya di bawah 1300 gitu sih. Mudah-mudahan lancar Indinya ke 1640 target TP1. Dan berikutnya ada HRTA. Strateginya kemarin beli di 334, strategi untuk tanggal 24 Desember ya. Udah dapat barang harusnya karena low hari ini sempat sampai 328, dan stop loss kalau tutup di bawah 314. Targetnya nggak jauh-jauh dulu, di area 370-an dulu ya. Mudah-mudahan lancar lah ke sana. Berikutnya ada AMRT. Nah, ini merah nih hari ini, melemah 5,4% setelah kemarin hijau lumayan, hijau 5,8%. Hari ini minus 5,4%, balik lagi ke harga close hari Jumat ya. Kemarin sih hijaunya itu di jam penutupan sih. Jadi ya nggak nyangka aja gitu. Volumenya juga kecil. Strategi yang pernah muncul adalah beli ngantri di 2740, stop lossnya kalau tutup di bawah 2650 ya. Jadi buat yang masih minat incer AMRT silahkan bikin order belinya di 2740, dan stop lossnya ya kalau tutup di bawah 2650. cut loss lagi, targetnya di sekitar area 3000 sampai 3070, terus 3150 ya. Mudah-mudahan bisa sampai sana dulu, sana lagi. Terus BBCA buat yang belum punya barang silahkan incer BBCA nya boleh di area hijau yang atas. Buat yang udah punya barang ngincer BBCA nya di area hijau yang bawah aja supaya nggak terlalu deket harga atau apa antara harga pembelian sebelumnya dengan harga pembelian yang baru gitu ya. Masih aman simpen buat yang udah punya barang BBCA. Terus berikutnya ada GGRM. Nah, si gudang garam hari ini melemah tipis 0,8%, tutup di 13.125. Simpen dulu aja selama nggak tutup di bawah 12.500 masih aman ya. Jadi hold dulu lah ya. Mudah-mudahan lancar ke 14.750. Lanjut BBNI yang hari ini doji candle masih di area entry, di area beli. Buat yang belum punya barang dan minat boleh dibeli, stop lossnya cukup kalau tutup di bawah 4260. Dan buat yang udah punya barang ya di hold nggak apa-apa selama nggak tutup di bawah 4260. Selanjutnya ada Bank Mandiri merah melemah 1,3% tapi masih di area beli sih ya. Ini hitungannya di area belinya lah, area entry. Selama nggak tutup di bawah 5525 BMRI masih aman karena ya neckline dari double top yang kebentuk itu di 5525 terus ya. Next ada BRIS. Oke, BRIS-nya merah melemah 1,8%, tutup di 2750. Lower high lower low candle-nya ya kalau masih mau hold stop loss kalau tutup di bawah 2540 gitu ya. Kalau udah khawatir ketar-ketir ya Jumat jualan dulu nggak masalah sih. Karena marketnya ya, kemungkinan sepi. Terus BRIS BBRI. Si BBRI ini oke untuk dibeli buat yang belum punya barang ya. Buat yang udah punya barang di hold aja dulu, nggak perlu terlalu terburu-buru nambah di area sekarang kalau misalnya belum lama ini terakhir belinya. Jadi selama nggak tutup di bawah 4050, jadi level cut lossnya turun ya dari yang sebelumnya di 4090 karena tanggal 19 itu turun ke bawah 4090 tapi tutupan nggak di bawah 4090, jadi ini di sweep. Terus besoknya tutup di bawah 4090 tapi nggak tutup di bawah 4050, jadi level low yang terendah ini yang jadi konfirmasi baru 4050. Jadi sekarang ini hitungannya BBRI low risk kalau misalnya pengen beli gitu sih. Terus BTPS merah sih tapi masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 875 sih ya. Mudah-mudahan lancar ke 1100-an itu.
ada kemungkinan atau ada potensi dia bikin double bottom. Dan SMGR. Nah, SMGR nggak enak, tutup di bawah 3260, tutupan hari ini 3240, cut loss. Nggak apa-apa lah ya, kalau emang harus cut loss dulu sih, karena ya kalau tutup di bawah 3260 berarti dia lanjut bearish, ada post turun break structure lanjut bearish, ya exit dulu aja gitu. Oke, selanjutnya kita bahas saham yang di request ada di kolom komen. Requestnya cuma satu, yaitu Saratoga. Saratoga kurang lebih pertanyaannya, kalau mau beli di berapa, stop loss di berapa, target di berapa. Oke, strategi untuk tradingnya lah. Si Saratoga, kita lihat strukturnya dulu. Singkat cerita ini uptrend lah ya. Uptrend oke lah. Setidaknya gampang-gampangan dari kalau bukan dari, tapi maksudnya dilihat dari di tahun 2024, dari awal tahun sampai sekarang itu enggak downtrend. Yang menarik, bukan menarik, yang penting diperhatikan di sini sempat naik ke atas 2800, tapi nggak breakout, nggak tutup di atas 2800 dan ada rejection, lanjut turun. Nah, turun di sini sebelumnya di sini ada setup ya, ada setup lagi TP1, lanjut lagi nyamperin TP1, ngetes 2800, turun. Ini sebenarnya nyamperin area beli sih, 2200 dan 2090 lah. Itu sebenarnya area beli dengan stop loss di bawah 1995. Jadi kalau misalnya udah minat banget beli Saratoga, area harga sekarang apakah boleh beli? Jawabannya boleh-boleh aja. Boleh, silakan, nggak apa-apa beli, stop lossnya di bawah 1995. Closingnya ya, saya pilih closingnya sih di bawah 1995. Dan misal kena stop loss, jangan langsung ditinggal, karena di bawahnya itu ada area yang cukup menarik untuk taruh order beli. Di sini nih sekitar 1880 sampai 1750 itu ada order flow fresh, belum dites. Jadi menarik kalau misalnya nyampe area hijau-hijau itu, terus ada tanda rebound, baru bikin strategi lagi. Sementara ini di area sekarang dibeli boleh, stop lossnya di bawah 1995. Targetnya di mana ya? Targetnya cari yang rasional dulu sih ya. Maksudnya adalah nggak nargetin di atas 2800, tapi misalnya beli di harga sekarang dengan stop loss di bawah 1995, nyampe 2400 atau 2500 pun itu udah lumayan gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Dan sekarang kita lanjut rekomendasi saham untuk besok hari Jumat 27 Desember 2024. Ada dua saham, Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama, MAPI. Sebelumnya pernah ada rekomendasi, beberapa bulan yang lalu pernah ada rekomendasi, udah nyampe target. Kemudian bulan lalu pernah ada rekomendasi, atau iya bulan lalu sih, tapi kena stop loss. Dan sempat dibahas juga kalau kena stop loss, incer area beli yang di bawahnya, bisa di 1300 atau di 1370. Singkat cerita, hari ini menguat 2,9%, dan kalau diperhatikan di sini candle merah terakhir ini swing lower low-nya, kemudian ada candle merah higher low, ini merah lagi, candle hijau higher low, ini candle merah body kecil higher low juga, dan hari ini hijau. Candle hijau hari ini tutup di atas close candle hijau yang tanggal 20. Nah, jadi kalau digeser atau diganti view-nya ke line chart, ada naik, berhenti, naik lagi gitu ya. Zigzag turun, zigzag lower high lower low terakhir itu ditembus juga. Ini sinyal beli, tapi belinya nggak perlu langsung di HK di harga closing sekarang, nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa ngantri di 1370 buat yang minat beli MAPI dengan stop loss kalau tutup di bawah 1240. Jadi itu skenario pertama, dan targetnya TP1 di 1660 ya. Kemudian skenario kedua atau strategi tambahannya boleh dipecah jadi dua order belinya, yaitu 1370 dan 1300, stop lossnya sama-sama di bawah 1240. Targetnya juga sama, target TP1 di 1660 itu ya. Kemudian yang kedua ada Teams. Nah, ini menarik, hari ini menguat 5,5%,
tutup di 1060, candlenya higher low, bahkan tutupan hari ini di atas tengah dari range candle 2 hari yang lalu atau candle tanggal 20. Terus volumenya juga oke juga sih, di atas volume yang kemarin gitu ya, kurang lebih sama dengan 2 hari yang lalu. Ada upaya untuk rebound lah singkat cerita ya. Mudah-mudahan TINS berhasil rebound, dan strateginya Bapak Ibu yang minat beli TINS ini buat yang belum punya barang terutama ya, atau yang mau averaging down dan nggak terlalu dekat dengan pembelian yang terakhir sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang pengen beli TINS boleh ngantri di 1045, stop loss di bawah 970, targetnya di 1200-an dulu ya, nggak nargetin terlalu jauh dulu, targetnya di 1200-an dulu. Kurang lebih reward rasionya, potensi rewardnya 2 kali dibandingkan dengan risiko. Itu dulu, dan Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan klik atau tekan tombol jempol ke atas dan sebar video ini ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum, dan nyalakan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Sekian dulu dari saya Evan. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.